di program Forensik Podcast dengan saya Dr. Muda Melkisedek Nababan. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering membuat masyarakat penasaran sekaligus takut, yaitu tentang kematian mendadak. Sebenarnya kenapa kematian mendadak itu dianggap wajar dan kapan kita harus mulai curiga? Untuk membahasnya, hari ini kita sudah bersama dengan guru saya, dokter spesialis forensik, ada Dr. Asem Petrus, Magister Kedokteran Forensik, Spesialis Forensik Medical Legal. Halo dokter, apa kabarnya? Halo, kabarnya baik. Baik, iya dokter. Jadi kali ini dok kita sedang membahas topik kematian mendadak. Kapan harus curiga? Baik dok, mungkin kembali langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya. Dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kematian mendadak? Ya, jadi salah satu penanganan yang kita lakukan di kedokteran forensik terkait dengan jenazah yang meninggal ini adalah kasus kematian mendadak. Nah, secara definisi kematian mendadak itu adalah kematian yang terjadi secara tiba-tiba, yang tidak disangka-sangka, di mana korban ini sebelumnya tampak sehat. Dan pada korban ini tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda keracunan. Nah, jadi secara makroskopis atau dilihat itu tidak ada kelainan apapun, tidak ada cedera apapun, tapi kemudian korban ini meninggal. Nah, itu disebut sebagai sudden. Oh, jadi tiba-tiba ya dokter? Iya. Oh, baik. Yang sebelumnya dia tampak sehat, walaupun sebetulnya korban ini sudah menderita penyakit kronis, misalnya penyakit jantung atau penyakit yang lain. Baik dokter. Nah dok, ini kan sering ya membuat mungkin banyak orang merasa bingung dok. Kapan sih kematian mendadak itu dianggap biasa secara medis, atau kapan sih kita perlu curiga? Mungkin dia tidak secara medis begitu dokter untuk kematian mendadak. Ya, jadi kematian mendadak ini ada kalanya tidak perlu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kedokteran forensik. Tetapi ada saatnya memang membutuhkan pemeriksaan kedokteran forensik. Kapan? Kalau korban ini meninggalnya itu tidak di rumahnya atau di rumah sakit. Lokasi kematian. Ya, jadi di mana? Di tempat-tempat umum. Misalnya di kafe. Iya. Kan sekarang ini cukup menjamur ya, kafe-kafe dan itu tempat orang ngumpul-ngumpul. Nah, tapi kemudian korban meninggal, nah, seperti itu. Atau mungkin di warnet-warnet, atau di tempat stasiun, atau mungkin di halte. Pokoknya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, kemudian meninggal. Nah, ini perlu dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kedokteran forensik. Baik. Jadi kuncinya dan lokasinya ya dokter. Ya, lokasinya. Nah, tadi kan di rumah. Nah, di rumah pun kalau itu bukan rumahnya di mana dia tinggal selama ini, itu juga patut dicurigai. Misalnya saat dia lagi berkunjung ke tempat saudara, ya gitu ya, atau mungkin lagi sedang ke rumah teman lagi reunian, tapi kemudian meninggal. Nah, ini patut untuk kita curiga, ada indikasi gitu ya. Baik dokter. Iya. Hmm. Dok, kalau di film-film forensik kriminal nih dokter ya, Iya. banyak di drama-drama Korea misalnya pada penonton ini. Dokter forensik itu sering digambarkan bisa langsung tahu dok penyebab kematiannya dengan cepat, kayak dengan melihat misalnya dari jenazah misalnya, dia langsung berdiri cepat gitu kalau di film-film. Di dunia nyata nih dokter, apakah seperti itu dok? Terutama dengan dokter sendiri. Ya, sebagian korban itu memang kita bisa prediksi, sebetulnya prediksi ya. Nah, prediksi. Misalnya contoh ada korban kemudian kita temukan sudah meninggal, sekilas kita melihat lembah manyaknya merah terang. Nah, ini bisa kita perkirakan. Nah, jangan-jangan dia keracunan cyanida atau keracunan CO. Nah, tapi walaupun itu sudah kita perkirakan, tapi karena kita ini pemeriksaan kedokteran forensik kan berdasarkan bukti. Nah, jadi segala sesuatunya itu mesti kita buktikan, baik melalui pemeriksaan otopsi maupun pemeriksaan tambahan yang mungkin kita butuhkan, seperti pemeriksaan toksikologi, mungkin perlu pemeriksaan radiologi, patologi anatomi. Nah, ini semua adalah kolega-kolega kita dalam mengungkap satu kasus tindak pidana. Jadi
kerjasama dengan Iya. lintas ini Iya. ya, Dok, ya. Kita mengumpulkan sebanyak mungkin barang bukti yang mendukung terkait dengan penyebab kematian korban yang ditemukan itu. Baik, Dokter. Iya. Wah, seperti itu sebenarnya teman-teman. Jadi Dok, malah gini Dok, di masyarakat juga banyak sekali mitos ya Dokter soal kematian mendadak. Banyak yang langsung mengatakan, kayak dia diguna-guna nih, disantet nih, atau hal-hal mistis Dokter. Dokter sendiri bagaimana pandangan Dokter terhadap hal itu? Ya, kita di kedokteran forensik kan selalu berdasarkan keilmuan, tidak berdasarkan sesuatu yang mistik atau sesuatu yang tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Jadi, ya kita tidak bisa mengangkat itu sebagai suatu barang bukti. Ya, kita mesti menemukan kelainan yang memang menjadi penyebab kematian korban itu. Seperti itu. Baik Dokter, jadi harus ada penjelasan secara ilmiahnya ya Iya. Dokter ya. Baik Dok, terakhir nih Dokter, mungkin ada pesan Dokter untuk para penonton forecast pada saat ini, bagaimana jika mereka menyikapi pada kasus kematian mendadak Dok, mana tahu ada keluarga terdekat atau kerabat yang mengalami hal tersebut, bagaimana cara penonton untuk menyikapi? Iya. Ya, jadi setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal, apakah itu di tempat di mana dia tinggal atau di tempat umum, ketika dia meninggal kemudian dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan, ya, maka itu patut dicurigai adanya unsur tindak pidana yang menyebabkan korban ini meninggal, dan itu perlu pembuktian secara saintifik, yaitu ilmu kedokteran forensik. Karena ya segala sesuatu yang terkait dengan pelanggaran hukum yang mesti diselesaikan dengan hukum, dan keluarga supaya melapor ke polisi atau penyidik, ke polsek terdekat, karena polsek terdekat itulah yang biasanya memiliki otoritas terkait dengan di mana korban ini meninggal. Nah, seperti itu. Jadi memang kita selalu berharap kepada masyarakat, apapun persoalan yang terkait atau diduga tindak pidana, ya harus dilaporkan kepada polisi. Ya. Jadi begitu ya teman-teman, jika seperti penjelasan Dokter tadi, kalau ada tanda-tanda kekerasan terutamanya ya Dok ya, terutama curiga kita melakukan tindak pidana, wajib dilaporkan ke polisi di mana lokasi itu berada ya Dokter ya. Iya. Misalnya di Medan Kota nih, berarti kita ke polisi aja di Medan Kota. Iya, polsek yang ada di Medan Kota. Baik Dokter, terima kasih banyak Dok atas penjelasannya hari ini. Ternyata kematian mendadak itu tidak selalu identik dengan hal kriminal ya teman-teman. Penting bagi kita juga memahami bahwa fakta medis sebelumnya untuk menarik kesimpulan sendiri nih. Jadi buat teman-teman sudah dengar tadi apa pesan dari Dr. Ahsan Petrus tadi ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Forensik Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Ya.